Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir mengumandangkan kebesaran Allah di Nusantara ternyata meluas, bahkan hingga ke Papua. Lautan luas diterabas, ombak diterjang oleh Muslim untuk menyiarkan Islam ke penjuru Nusantara. Di bumi Papua, kita dapat merasakan kehadiran dakwah Islam bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Papua sendiri telah dikenal sejak lama. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Papua disebut dengan Janggi. Pelaut Portugis yang pernah singgah di Papua tahun 1526 hingga 1527 menyebutnya dengan Papua. Namun ada pula yang menyebutnya dengan Isla de Oro, Island of Gold. Kemiripan fisik orang Papua dengan orang Afrika membuat pelaut Spanyol menyebutnya dengan New Guinea, merajuk pada wilayah Guinea di Afrika Barat. Papua mungkin juga berasal dari bahasa Melayu, pua-pua, yang berarti keriting. Istilah ini dipakai oleh William Marsden tahun 1812 dan terdapat dalam salah satu kamus bahasa Melayu Belanda karya Van der Waal tahun 1880. Dengan kata Papua yang berarti orang yang berambut keriting. Banyak petunjuk baik dokumentasi maupun lisan yang membuktikan bahwa Islam bukan agama baru di Papua. Menurut catatan Rosmayda Sinaga dalam bukunya Masa Kuasa Belanda di Papua 1898 hingga 1962. Pada abad ke-16, Sultan-Sultan Maluku telah menanamkan pengaruh di wilayah barat Pulau Niau Guinea, yaitu di Kepulauan Raja Ampat yang meliputi Pulau Waigeo, Salawati, Misol, dan Waigama. Raja Waigama dan Raja Misol di bawah kekuasaan Sultan Bacan, sedangkan pulau dari Waigeo dan Pulau Salawati menjadi rebutan Sultan Ternate dan Tidore. Persaingan antara kedua kesultanan itu berdampak pada perluasan kedua kesultanan tersebut. Sultan Ternate melebarkan kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah barat Halmahera. Sedangkan Tidore melebarkan kekuasaannya hingga ke Seram Timur, Niau Guinea, bagian barat, dan semua pulau di antara Niau Guinea dan Halmahera. Versi lain adalah versi Aceh. Versi ini berdasarkan sejarah lisan dari daerah Kokas atau Fakfak yang menyebutkan Syekh Abdul Rauf dari Kesultanan Samudra Pasai mengirimkan Tuan Syekh Iskandar Syah untuk berdakwah di Nuwar pada tahun 1224. Syekh Abdul Rauf kala itu membawa beberapa kitab yakni Mushaf Al-Quran, kitab hadis, kitab tauhid, dan kitab kumpulan doa. Ada pula manuskrip yang ditulis di atas pelapah kayu yang mirip daun lontara. Beberapa manuskrip tersebut diyakini selamat hingga saat ini dan warisan manuskrip tersebut masih disimpan hingga saat ini. Menurut tradisi lain, di Fakfak, Islam disebarkan oleh mubalik bernama Abdul Ghaffar yang berasal dari Aceh pada tahun 1360 hingga 1374 yang berada di Rumbati. Makam dan Masjid Rumbati menjadi peninggalannya. Namun informasi lain menyebutkan bahwa Abdul Ghaffar datang ke Rumbati tahun 1502 Masehi. Kemungkinan ini perlu ditinjau kembali, terutama dalam hal waktu masuknya Islam. Kemungkinan Abdul Ghaffar datang pada abad ke-16 yang bersamaan dengan masa keemasan Kesultanan Ternate dan Tidore sebagai bandar dari jalur Sutera dan meluaskan kekuasaannya dari Sulawesi hingga Papua. Versi lain, masuknya Islam di Papua adalah versi Arab. Versi ini menyebutkan Islam di Papua disebarkan oleh seorang yang bernama Syarif Mu'az Al-Qadhan atau Syekh Jubah Baju Biru yang berasal dari Yaman yang terjadi pada abad ke-16. Hal ini sesuai dengan adanya Masjid Tunasgain yang dibangun sekitar tahun 1587. Informasi lain menyebutkan bahwa Syekh Jubah Biru datang pada tahun 1420 Masehi. Penyebaran Islam di Papua lebih masif lagi,
melalui Kesultanan Bacan Maluku. Di Maluku terdapat 4 kesultanan, yaitu Bacan, Jailolo, Ternate, dan Tidore. J.T. Collins menyebutkan, berdasarkan kajian linguistik, Kesultanan Bacan adalah kesultanan tertua di Maluku. Syiar Islam oleh Kesultanan Bacan disebarkan di wilayah Raja Ampat. Terbentuknya dari Kolanovat atau Raja Ampat atau Raja Empat dalam bahasa Melayu. Di Kepulauan Raja Ampat oleh Kesultanan Bacan dapat dilihat dari nama-nama gelar dari kepulauan tersebut. Misalnya Kaicil Patrawar yang bergelar Komalo Gurabesi atau Kapita Gurabesi di Pulau Waigeo. Kaicil Patrawar bergelar Kapas Lolo di Pulau Salawati. Kaicil Patramustari bergelar Komalo Nagi di Misol. Dan Kaici Boki Lima dan Kaici Boki Lima Tera bergelar Komalo Boki Sailila di Pulau Seram. Istilah Kaicil adalah gelar anak laki-laki dari Sultan Maluku. Menariknya, nama Pulau Salawati menurut tutur lisan masyarakat setempat diambil dari kata solawat. Ada beberapa nama tempat yang merupakan pemberian Sultan Bacan, seperti Pulau Saunek Maunde, buang sauh di depan, Temina Buan atau tebing dan air terbuang, Warsamdin, air sembahyang, Warzumzum, penguasa atas sumur, dan juga lain sebagainya. Nama-nama tersebut merupakan bukti-bukti peninggalan dari nama-nama tempat dan juga keturunan Raja Bacan yang menjadi raja-raja Islam di Kepulauan Raja Ampat. Kemungkinan Kesultanan Bacan menyebarkan Islam di Papua sekitar pertengahan abad ke-15 dan kemudian abad ke-16. Terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Raja Ampat. Setelah para pemimpin-pemimpin Papua di kepulauan tersebut mengunjungi Kesultanan Bacan tahun 1596. Pendapat ini didukung pula oleh catatan sejarah Kesultanan Tidore, yaitu Museum Memorial Kesultanan Tidore Sinyine Malige, yang menyebutkan bahwa Sultan Ibnu Masur atau Sultan Tidore X melakukan ekspedisi ke Papua dengan satu armada kora-kora. Ekspedisi ini menyusuri Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, Misol di Kepulauan Raja Ampat. Di wilayah Misol, Sultan Ibnu Masur yang sering disebut dengan Sultan Papua I mengangkat Kaicil Patrawar, putra Sultan Bacan dengan gelar Komalo Gurabesi. Kacili Patrawar kemudian dinikahkan dengan putri Sultan Ibnu Mansur, yaitu Boki Taibah. Dari pernikahan inilah Kesultanan Tidore memperluas pengaruhnya hingga ke Raja Ampat, bahkan ke Biak. Penyebaran Islam kemudian juga disebarluaskan ke berbagai wilayah pesisir Papua Barat, seperti Kokas, Kaimana, Nomatota, Kayu Merah, Aiduma, dan Lakahia, oleh para pedagang muslim seperti yang dari Bugis, Buton, Ternate, dan Tidore. Kehadiran orang Buton diperkuat dengan kesaksian Luis Pais de Torres di tahun 1606. Ia menyebutkan di daerah pesisir Onin atau Fakpak telah menetap orang Futon atau Buton yang berdagang dan menyebarkan agama Islam. Syiar Islam di Papua menjadi lebih mudah karena kesamaan budaya dan bahasa. Bahasa yang dipakai tergolong bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia seperti bahasa di Bacan dan Sula, yaitu bahasa Biak di Raja Ampat, Tobelo, dan bahasa Onin di Fakfak dan Serang, maupun bahasa non-Austronesia seperti di Ternate, Tidore, dan Jailolo karena masuk golongan bahasa Halmahera Utara, yaitu bahasa Galela. Bahasa Onin telah lama digunakan sebagai lingua franca yang berguna sebagai bahasa untuk perdagangan dan juga penyebaran agama Islam. Bahasa ini dipakai oleh kalangan pedagang dan elit, yaitu pemimpin masyarakat yang terdapat di pesisir pantai selatan, Kepala Burung, dan semenanjung Bombere, yaitu Pakpak dan Kaimana. Kemudahan komunikasi dengan para pemimpin masyarakat Papua yang kemudian memeluk Islam, kemudian berdirinya kerajaan-kerajaan otonom di bawah Kesultanan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini terdapat di Raja Ampat,
yang tetap terpatri hingga kini sebagai identitas dari Pulau Papua. Kerajaan di Raja Ampat terdiri dari Kerajaan Waigeo yang berpusat di Weweyai, Kerajaan Salawati yang berpusat di Sailolof, Kerajaan Misol yang berpusat di Lilinta, dan juga Kerajaan Batanta. Kerajaan-kerajaan ini berdiri dengan perangkatnya masing-masing yang diberi gelar oleh Kesultanan Tidore sebagai imbal atas upeti kerajaan tersebut kepada Kesultanan Tidore. Peninggalan jejak Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi adalah Masjid Patimburak. Masyarakat setempat mengenal masjid ini sebagai Masjid Tua Patimburak. Selain bukti-bukti masjid seperti Masjid Patimburak, Masjid Tulas Gain, dan Masjid Tubi Serak. Selain bukti-bukti masjid tersebut, di desa Darembang Kampung Lama juga terdapat peninggalan dari arkeologis yang berupa tiang-tiang kayu yang dicat. Melihat ukiran dan bentuknya, tiang ini diyakini sebagai Soku Guru, sebuah masjid yang sudah keropos. Terdapat juga bukti lain berupa naskah kuno di kota Fakfak. Masih tersimpan 5 buah manuskrip yang berumur 800 tahun yang terbentuk kitab dengan berbagai ukuran yang diamanahkan kepada Raja Patipi 16. Manuskrip ini berupa mushaf Al-Quran yang berupa 50 cm x 40 cm. Di daerah Monokrawi terdapat bukti-bukti peninggalan penyebaran Islam. Di antaranya selain manuskrip yang berbahasa Tidore dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, masih ada teks khotbah berhuruf Arab berbahasa Melayu bertarikh 28 Rajab tahun 1319 Masehi. Selain bukti fisik, dapat pula diketahui pola corak Islami atau kehidupan sosiokultural di beberapa wilayah tanah Papua, seperti pesta perkawinan, kelahiran, sunatan, pembangunan rumah baru, dan memasuki rumah baru. Semuanya diawali dengan membaca kitab berzanji, yang hal ini berarti bahwa agama Islam telah amat lama berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar.